Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flexit Channel. Smartphone flagship yang pakai chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mulai bermunculan nih. Seperti punya Motorola Edge X30 yang udah pernah saya tes tempo hari yang ternyata performanya masih belum optimal. Ditambah manajemen dayanya yang masih tergolong boros dan suhunya yang masih cenderung panas. Apakah hal tersebut akan terjadi di Xiaomi 12 tes kali ini yang pakai chipset yang sama namun tentunya punya racikan software dan hardware yang berbeda? Yuk langsung kita uji saja performa tes dari Xiaomi 12 kali ini melalui serangkaian gaming test dan benchmark test berikut ini. Game yang pertama saya tes tentu saja game yang masih bisa jadi standar gaming test hingga tahun ini, yaitu PUBG Mobile. Walaupun seharusnya dari spek mampu untuk unlock settingan smooth 90 fps, tapi nyatanya masih mentok di 60 fps alias settingan ekstrim aja nih. Dan ketika dimainkan pada settingan HDR ekstrim, gameplaynya masih terasa smooth serta minim terasa frame drop. Baik untuk sensor gyro ataupun touchscreen-nya sama-sama terasa responsif dan tidak delay. Suhu panas HP juga masih tergolong wajar dan tidak terasa begitu panas meskipun sudah bermain selama 1 match atau sekitar 30 menit. Dan berikut adalah result gaming test Xiaomi 12 dan perbandingan FPS monitornya dengan Motorola Edge X30, di mana untuk PUBG test ini Xiaomi 12 masih lebih unggul dalam menjalankan game yang satu ini. Sebelum lanjut ke game selanjutnya, saya tes dulu nih performanya pakai beberapa aplikasi benchmark terpopuler. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 890 ribuan. Skor yang identik dengan skor Antutu dari Motorola Edge X30. Sama halnya dengan skor dari Geekbench 5 tesnya yang tidak jauh berbeda dan punya skor yang termasuk tinggi. Yang nampak berbeda adalah pada pengetesan 3D Mark pada dua mode yang berbeda, di mana untuk mode wet lab ataupun stress test, Xiaomi 12 memiliki skor dan tingkat kestabilan yang lebih rendah dibandingkan Motorola X30. Yang seharusnya bakal berpengaruh juga dalam penggunaan real performanya ketika untuk menjalankan game berat seperti game Genshin Impact berikut ini. Jika di Motorola kemarin settingan defaultnya masih di low, di Xiaomi 12 ini sudah naik ke medium. Namun kita rubah dulu ke settingan rata kanan dengan 60 fps. Dan untuk gameplaynya memang terasa kurang smooth dan sangat sering terjadi untuk frame drop pada momen tertentu. Bahkan saat dirubah ke settingan rata kiri dengan mode 60 fps, tetap saja untuk menyentuh angka 60 fps sangat susah dan hanya mentok di 40 fps saja. Seakan-akan performa dari Xiaomi 12 ini terasa dibatasi agar suhu panas HP tidak menjadi overheat dan tetap stabil. Namun sayangnya untuk gameplaynya tetap terasa kurang optimal dan masih cukup terasa untuk frame dropnya. Berikut adalah result gaming test Xiaomi 12 dan perbandingan FPS monitornya dengan Motorola Edge X30. Oh iya, semua tes barusan kita nyobanya pakai mode game space dan mode performa ya guys. Baik ketika untuk ngegame dan juga pada saat pengetesan aplikasi benchmarknya. Game selanjutnya kita tes mainin game yang support mencapai 120 fps, yaitu Lost Centuria. Dan tentu saja saya tesnya pakai settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode 120 fps. Meskipun untuk gameplaynya terasa smooth dan cenderung terlihat playable, namun ternyata ketika battle berlangsung, FPS-nya malah turun ke 60 fps. Dari FPS monitornya juga terlihat bahwa ketika di atas 60 fps itu ketika di posisi menu saja. Namun akan turun ketika sudah mulai menampilkan animasi 3D ketika battle berlangsung. Lagi-lagi untuk gameplaynya jadi sedikit dibatasi dan tidak bisa optimal. Yang tentunya bikin suhu panas HP-nya jadi tidak overheat, walau dimainkan pada settingan rata kanan. Berikut adalah result gaming test dari Xiaomi 12 dan perbandingan FPS monitornya dengan Motorola Edge X30. Di mana untuk game Lost Centuria ini, Motorola Edge X30 masih lebih unggul ya dibandingkan Xiaomi 12. Setelah lihat real performanya dalam menjalankan game MSD, selanjutnya kita tes juga untuk ketahanan baterainya. Saat dites pakai aplikasi PC Mark, pada settingan refresh rate auto bisa mendapatkan screen on time mencapai 11 jam. Sedangkan di Motorola kemarin, pakai settingan layar 60Hz saja, screen on time-nya nggak nyampe 6 jam. Saya tes juga buat memutar YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang sebanyak 6%, pakai brightness dan volume di 50%. Serta pakai koneksi WiFi aja ya guys. Lebih irit 2% jika dibandingkan dengan Motorola kemarin. Sehingga untuk efisiensi dayanya, Xiaomi 12 dengan MIUI 13 terbarunya bisa memberikan ketahanan baterai yang jauh lebih irit dibandingkan dengan Motorola dengan MIUI 3.0-nya. Memang sih ukuran layarnya Xiaomi 12 itu sedikit lebih kecil, namun kapasitas baterainya juga jadi lebih kecil dibanding dengan Motorola-nya ya. Kesimpulannya, meski kedua HP ini sama-sama pakai chipset baru terkencang dari Qualcomm saat ini, ternyata berkat racikan dari tiap brand yang berbeda membuat hasil akhir yang berbeda juga. Boleh jadi Motorola Edge X30 memang menjadi HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 termurah saat ini.
Tapi yang termurah belum tentu yang terbaik juga ya guys. Karena dengan muncul terlebih dulu, bisa jadi untuk optimalisasinya jadi kurang maksimal. Sedangkan di Xiaomi 12 ini memang akan memberikan harga sebuah smartphone flagship yang harganya sesuai dengan yang didapatkan. Tapi kalian sudah bisa mendapatkan performa chipset terbaru yang tentunya bisa lebih stabil dan optimal daripada yang udah terburu-buru ngeluarin duluan. Jika harga rilis perdana di Cina kemarin saja Xiaomi 12 ini dijual dengan harga 8 jutaan, menurut kalian berapa nih harga yang pas jika nantinya bakal rilis resmi di negara kita? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.